Kalau misalkan kita sebenarnya kita masih ngejudge diri sendiri nih, deep inside kadang suka ada self judgment ya, kayak kenapa sih gitu. Kalau masih belum bisa fully accept ourselves untuk bisa bebas keluarnya tuh akan lebih susah. Walaupun misalkan nih kita merasa oh aku udah bisa belajar express myself keluar, tapi kalau misalkan dalam diri nih masih belum kuat acceptance ke diri sendiri, itu bisa berubah. Self expression kita ke orang A dengan orang B dengan orang C bisa berbeda gitu, karena deep inside kita masih belum bisa fully accept ourselves gitu. Jadi pertama ya balik lagi, kamu udah bisa nerima diri kamu di hari saat hujan, saat panas, atau cuman pas saat cuaca cerah aja gitu loh maksudnya. Oh my god. Hai sisters, kembali lagi kita Self Love Sisters. Kali ini kita mau ngomongin topik yang menurutku tuh banyak banget orang diskusiin, yaitu tentang freedom atau kebebasan. Aku ada banyak banget denger orang ngomong tuh kayak goal di hidupnya, kayak apa sih tujuan mereka, itu tuh kebanyakan freedom yang aku dengar ya, kebebasan. Dan menariknya freedom buat orang tuh beda-beda. Nah, mau tanya buat Cici sendiri, freedom itu gimana? How would you define freedom? Kalau buat aku freedom itu dari sisi deep traumas or fears or insecurities. Jadi bebas dari trauma or insecurity. Maksudnya bukan kayak benar-benar get rid of them, bukan benar-benar dihilangin semua trauma kita, dihilangin insecurity kita, tapi lebih ke walaupun kita tahu kita punya deep insecurity itu, decisions atau hal-hal yang kita lakukan dalam hidup itu bukan berdasarkan ketakutan tersebut gitu loh, bukan berdasarkan trauma tersebut. Kadang nih contohnya misalnya aku dulu misalnya punya trauma disakiti oleh mantan pacar, contoh gitu aja lah ya. Terus kedepannya karena aku punya trauma itu dan aku nggak bisa bebas dari trauma itu, jadinya aku nggak mau lagi relationship sama cowok atau sama seseorang karena aku takut nanti akan disakiti lagi gitu. Tapi kalau misalnya aku tahu, aku sadar aku punya trauma ini, aku punya insecurity ini, tapi aku mau belajar untuk membebaskan diri aku atau attachment aku dari trauma tersebut, jadi aku tetap bisa ngejalanin hal-hal yang aku inginkan dalam hidup, bebas dari ketakutan aku di masa lampau gitu. Kalau aku Berarti freedom dari masa lalu ya? Masa lalu yang banyak baggage-nya itu tersebut. Ya, penting banget sih itu. Ya. Buat kamu gimana? Kalau buat aku sendiri, how would I define freedom? Freedom itu adalah dimana aku bisa menjadi diri aku tanpa mengikuti apa yang orang-orang bilang aku harus kayak gimana ya. Jadi kayak kemampuan untuk mengekspresikan diri aku, menjadi diri aku, dan aku merasa bangga dengan itu. Jadi ya, freedom is the ability to express myself. Dan cara mengekspresikan diri aku ini juga bisa berbagai cara. Dan menurutku ini juga nyambung ke aspek freedom lainnya. Salah satunya kan freedom financially kan. Di saat aku udah nggak khawatir tentang
aspek uang ini, aku pun juga jadi lebih bisa mengekspresikan diri aku. Dan freedom itu juga di saat aku nggak ngerasa bersalah atau ngerasa malu gitu. Contoh spesifiknya itu kayak jujur di saat aku kecil, aku tuh ngerasa malu untuk berpakaian kayak gimana gitu, kayak aku dikondisikan untuk selalu menutup diri aku. Menutup diri aku bukan hanya dari pakaian, tapi juga yang kayak lebih ke fisik sih jujur. Jadi itu tuh membuat aku kayak, aku malu kalau aku bergerak, aku malu kalau aku kayak ngedance gitu, kayak be free. Dan menurutku freedom itulah kenapa aku ngedance juga, kayak aku ngerasa freedom, aku bisa mengekspresikan diri aku gitu. Ya itu freedom. Kalau misalkan orang-orang yang kebalikan dari kamu nih, contohnya mereka terbiasa, anggaplah senang berpakaian terbuka, tapi mereka pengen explore hal baru, itu pengen menutup dirinya lebih lagi, tetap merasa free, tuh mungkin nggak? Mungkin banget, Iya kan? karena balik lagi freedom itu kan buat orang beda-beda, dan freedom itu bukan berarti selalu terbuka ya. Freedom itu yang kayak aku nyaman sama diri aku gitu. Nah, itu Ingin menjadi diri sendiri apa adanya. menjadi gitu diri kan. sendiri apa adanya. Ya, jadi apapun atau siapapun dirimu, kamu berani untuk menjadi orang tersebut gitu kan. Dan apa satu tips untuk ini? Untuk freedom. Untuk belajar menjadi diri sendiri apa adanya. Acceptance ke diri sendiri dulu gitu. Kalau misalkan kita sebenarnya kita masih ngejudge diri sendiri nih, deep inside kadang suka ada self judgment ya, kayak kenapa sih gitu ya. Aduh, kenapa sih begitu? Pokoknya kita kayak sering kayak cenderung membandingkan diri kita sama apa yang kita lihat. Gitu, ya itu kan tetap masih ada judgment di situ kan, masih merasa aduh aku kurang, aduh aku belum bisa atau apapun itu kan berarti kita belum bisa fully accept ourselves kan. Kalau masih belum bisa fully accept ourselves, untuk bisa bebas keluarnya tuh akan lebih susah. Walaupun misalkan nih kita merasa oh aku udah bisa belajar express myself keluar, tapi kalau misalkan dalam diri nih masih belum kuat acceptance ke diri sendiri, itu bisa berubah. Self expression kita ke orang A dengan orang B dengan orang C bisa berbeda gitu, karena deep inside kita masih belum bisa fully accept ourselves gitu. Jadi pertama ya balik lagi, kamu udah bisa nerima diri kamu di hari saat hujan, saat panas, atau cuman pas saat cuaca cerah aja gitu loh maksudnya. Gitu kan, kadang kita ada momen low, dan momen low tuh kadang kita we get very frustrated with ourselves gitu, kayak aduh kenapa sih aku kayak gini lagi, atau kok aku sedih lagi ya. Itu ya kayaknya aku doang deh. enggak gitu. Jadi maksudnya itu normal ya, part of life ya, ada ups ya ada downs gitu. Dan yang aku pelajarin itu gimana cara achieve freedom. Menurutku perjalanan ini adalah tentang letting go of kayak unlearning juga, letting go of my past conditioning, melepaskan pengkondisian masa lalu yang aku punya gitu. Karena setiap orang kan pasti punya pengkondisian masa lalu. Setiap orang dibesarkan di satu lingkungan yang mungkin tidak sempurna, yang mungkin membuat dia punya persepsi-persepsi
yang kebanyakan tidak sesuai dengan dirinya yang asli. Karena balik lagi, kita kan manusia cenderung hasil dari lingkungan kan. Karena kan memang kita dikondisikannya kayak gitu, dan itu cara kita belajar. Dan untuk jadi free, untuk jadi bebas, untuk bisa mengekspresikan diri aku dan benar-benar hidup sesuai intensi aku, sesuai yang aku mau, sesuai kemauan dalam diri aku perlu untuk melepaskan hal yang udah aku pelajarin dari masa lalu. Jadi menurutku itu juga pentingnya untuk kayak put yourself out there, keluar dari lingkungan masa lalu ini, karena itulah cara kita untuk belajar melepaskan ide-ide lama gitu. Karena kita kan manusia ya, kita perlu update nih. Karena kadang ada ide yang mungkin pas aku kecil, pas aku umur segini, it's good untuk punya ide ini. Cuma di saat aku udah gede, kebutuhan aku kan berubah. Aku juga perlu ide baru, approach baru, cara untuk kalau misalnya di saat kita menaruh diri kita di lingkungan yang baru, kan kita juga ketemu orang baru, dan kita sadar ternyata banyak banget ide-ide di luar sana gitu. Ternyata cara melakukan satu hal ini nggak cuma kayak gini aku tahu, tapi ternyata ada banyak cara untuk melakukan hal ini. Ternyata ada banyak perspektif tentang hal ini. Ternyata nggak ada loh hal yang benar, hal yang salah, tapi kita sendiri yang mendefinisikan apa yang benar dan apa yang salah buat kita. Dan itu adalah kebebasan. Keren banget sih itu ceritanya Tere. Dan aku sadarin juga gitu, semakin aku keluar dari lingkungan yang stagnan, yang membuat aku nggak bertumbuh atau berkembang, ya cara pemikiran aku juga akan ikut stagnan gitu. Pernah gak sih dengar cerita kalau misalkan kamu di satu kelas dan kamu yang paling pintar di situ, keluar dari kelas itu yang cari kelas baru di mana kamu yang paling bodoh gitu. Yes. Jadi maksudnya sekarang dari contoh cerita kamu, semakin kamu mengeluarkan diri kamu dari lingkungan yang stagnan dan pemikirannya itu-itu aja, ke lingkungan yang banyak perbedaan, dan kamu sadari, oh ternyata cara berpikir itu bukan hanya satu nih, ternyata ada 5 atau bahkan 500 gitu. Dari situ akan memberikan kamu kekuatan untuk berekspresi juga, karena oh ternyata perbedaan itu tidak apa-apa. It's okay. Mungkin di lingkungan lama membuat kamu berpikir oh perbedaan itu tidak bagus atau jelek, untuk menjadi berbeda itu tidak disarankan. Tapi karena kamu sekarang di lingkungan yang ada banyak perbedaan, membuat kamu jadi lebih bebas berekspresi gitu, kayak oh ini justru dianjurkan untuk berekspresi, untuk menjadi diriku sendiri apa adanya gitu, apapun itu. Jadi kamu sister yang di luar sana, kayak tanyakan ke diri sendiri, kelasku ini sekarang aku yang paling pinter atau aku yang paling bodoh, atau aku di tengah-tengah, ya nggak harus mungkin ekstrim banget juga lah ya. Ini kan cuman analogi aja gitu. Ya, di situ kita jadi nyadarin ternyata dunia itu besar gitu. It's more than what we think. Bener. Kalau aku boleh tanya nih Tere, planning kamu sekarang dalam segi kebebasan apa nih ke depannya? Planning sekarang go into personal life. Kebebasan buat aku sendiri, aku kan udah di Bali kayak hampir setahunan gitu, dan aku kerja jadi di bagian marketing gitu untuk sebuah perusahaan wellness gitu kan, wellness retreat. Dan kebebasan buat aku sendiri, kayak
aku belajar banyak di company ini dan I love this company. Cuma aku sadar karena ini kan udah setahun ya. Kalau buat aku pribadi, aku merasa aku udah belajar banyak dan di saat aku dengerin diri aku sendiri, dengerin intuisi aku ngerasa kayak okay, it's time to change gitu. It's time to be free. Dan free di sini dalam arti yang kayak aku tahu aku pengen ngelakuin hal lain di luar lingkungan ini. Cuma ada kayak dulu tuh aku ada banyak pertimbangan gitu yang kayak kalau misalnya aku keluar gimana aku nanti survive. Ini kayaknya di company bagus deh, ini kayak benefitnya ini, orangnya baik, bosnya baik gitu-gitu. Cuma aku sadar kayak balik lagi dunia itu besar, dan freedom buat aku sendiri adalah di saat aku bisa untuk mengikuti kata hati aku dan percaya sama kuasa yang di atas, sama alam semesta, sama diri aku sendiri kalau I will be fine. Walaupun aku mungkin di pikiran aku masa depan ini tuh kayak apa yang akan terjadi? Apa yang gimana nih? Aku aman gak? Tapi kayak at the end of the day you will be fine gitu. Ya, jadi freedom itu buat aku itu. Kalau buat Cici sendiri. Berarti kalau buat kamu freedom sama strength atau courage itu berhubungan ya? Iya, berhubungan banget. Okay. Setuju karena sih. Di saat kita punya keberanian, otomatis kan itu membuat kita free. Gitu. Bener-bener. Aku freedom di masa depan ya, planningnya ke depan tuh ya sebenarnya mirip sih. Jadi lebih explore my deepest desire gitu dalam hidup, kayak inner purpose-nya, life purpose-nya itu mau membawa aku ke arah mana, dan aku belajar untuk dengerin kata hati tersebut dan berani untuk ngikutin itu gitu dan take action ke arah situ gitu. Terkadang ketakutan dia itu tadi baik lagi trauma atau insecurity itu hold us back gitu nggak sih? Jadi belajar untuk membebaskan diri aku dari ketakutan tersebut supaya benar-benar bisa lebih align lagi dengan purpose aku gitu. Jadi kedepannya kalau aku sih pengen ngadain women circle lebih sering. Jadi aku pengen ada komunitas untuk ya kita semua sisters terutama, supaya kita bisa jadi lebih fulfilled lagi, versi diri kita yang lebih baik lagi dari sekarang. Aku ada pertanyaan. Misalnya seseorang yang organized dan punya rutin, punya habit, punya planning, would you say it leads to freedom atau yang kayak orang tuh being spontaneous aja gitu? Kalau menurut aku nggak harus ada korelasi sih antara sifat mereka yang structured atau organized ataupun spontaneous dengan freedom. Karena balik lagi ke definisi kita berdua terhadap freedom itu kan lebih ke freedom to express ourselves. Tapi kalau emang dia emang sifatnya lebih organized dan dia harus bisa accept itu, dan dia free to be that person, ya udah dia tetap ada freedom. Kalau misalkan dia become someone else, justru dia nggak free di situ gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan sifat A, B, C, D. Tapi kalau emang dia bisa own itu, ya dia free gitu. Kalau buat aku sih. Berarti itu tentang mengetahui diri sendiri ya. Karena walaupun orang yang punya plan bukan berarti dia nggak free gitu. Karena ya udah itu freedom dia kayak gitu. Iya, benar. Kayak contohnya misal aku atau kamu gitu ya. Kita tahu lah diri kita seperti apa, dan kita mungkin senang buat ya exciting plans in the future gitu kan ya, kan doesn't mean that we're not free atau we are kayak attached to those things. Kalau misalkan itu tidak terjadi sesuai dengan planning kita, ya udah gitu, tinggal buat plan baru.
Ya kan, atau we go with the flow juga. Tapi maksudnya freedom does not have to be related to that gitu. Juga ada kepikiran tentang freedom dalam hal financially, karena kan mungkin kebanyakan orang mikirnya freedom itu akan bisa dicapai kalau misalnya kita udah punya banyak duit, bisa financially free. Dan aku di sini di Bali kayak I put myself out there. Jujur aku dikelilingi banyak banget orang yang kayak udah financially free gitu. Yang kelihatannya dari luar banyak banget duit, kayak bisa lakuin apa aja. Cuman di saat aku mengetahui, kayak kenal orang itu, balik lagi freedom buat orang beda-beda. Cuma untuk aku sendiri, aku melihat mereka tuh nggak yang kayak bener-bener free yang kayak kita bayangin gitu. Dan aku sadar kalau freedom itu adalah sesuatu yang kita bisa aja dapetin kapanpun gitu. Kayak aku bisa aja free dari sekarang gitu. Di saat aku memutuskan, aku balik lagi ke courage, ke keberanian. Di saat aku berani untuk pergi atau put myself out there atau mengekspresikan diri aku tuh udah bisa punya freedom ini. Karena ya balik lagi, kalau misalnya orang yang financially free, menurutku freedom itu lebih luas dari itu sih, dari financial Benar. freedom. Banyak layer dari freedom gitu. Freedom itu kalau dari sisi paling luar yaitu tadi dari materi atau fisik. Kalau lebih dalamnya lagi bisa freedom mental atau cara berpikir atau mindset, atau hal yang lainnya lagi dari segi emosional atau jiwa yang berhubungan dengan trauma, deep insecurity dan fear itu tadi. Dan mungkin ada layer-layer lain tentang freedom yang belum aku explore sampai saat ini. Cuma bisa kita freedom dari sisi mental, kayak sekarang aku cara berpikir aku udah berkembang dari stagnansi itu kan berarti udah lebih bisa bebas. Tapi saat itu dari segi materi mungkin belum bisa 100% financially free, and it's okay gitu, it's still a start ya kan. Karena jujur sebenarnya ya, kalau like if you wanna be real and practical about life, it helps. Kalau misalnya kita punya financial support dari segi pekerjaan kayak atau passive income atau apapun itu. Kalau misalkan kita benar-benar nggak ada finances untuk support kehidupan kita, untuk bayar rent rumah atau makanan, ya mau gimana kita mau explore freedom of the mind atau freedom of the heart ya kan. Jadi kita pasti tiap hari mikirin, aduh aku ada uang nggak nih untuk makan gitu kan. Jadi sebenarnya it helps ya kalau boleh jujur, cuma nggak harus berlebih banget gitu loh. Yang penting misalkan cukup dulu nih, dari situ baru kita lebih bisa explore freedom of the mind sama freedom of the heart. Kalau misalkan kalau aku sebutin contoh kisah hidup aku sendiri dulu waktu aku masih kecil banget lah, anggaplah 12-13 tahun masih tinggal sama keluarga, itu kan aku nggak punya expenses dari segi uang ya, kayak tempat tinggal atau makanan semua ditanggung orang tua. Cuma saat itu udah belajar hal-hal baru yang emang orang di sekitar aku nggak pelajarin. Jadi emang karena dari segi materi aku nggak harus ada worries, nggak ada responsibility, aku punya kebebasan untuk explore hal lain, yaitu the mind and the heart. Dari situlah awal mula cerita aku explore self-awareness dan lain sebagainya. Di saat
udah keluar dari rumah, nggak tinggal lagi sama orang tua, dan udah nggak jadi tanggungan orang tua lagi, ternyata aku baru sadari, wah ini financial freedom itu juga penting banget gitu. Jadi bukan, aku nggak deny kalau itu tuh nggak penting, nggak. Kalau kita ada pekerjaan yang bisa menanggung atau mengcover semua keinginan kita dalam hidup, itu akan lebih gampang buat kita untuk explore freedom of the mind and the heart. Dan balik lagi di saat kita, misalnya kita startnya dari freedom of mind, freedom of heart, itu pun bisa menarik financial freedom. Bisa, benar. Karena kan, Like ya, attracts bisa. like. Yeah. Start somewhere. Okay, what do you think about freedom and happiness? Buat aku kalau misalkan 3 aspek freedom yang aku sebutin tadi sudah bisa tercapai, itu bisa lebih ini sih, fulfilled. Nah itu tadi happiness definisinya seperti apa? Mungkin ada happiness yang definisinya aku merasa lebih fulfilled dalam hidup. Ya udah, tapi ada juga happiness orang yang berkata itu contentment atau kayak merasa nyaman di masa sekarang aja gitu. Itu juga bisa dibilang sebagai happiness. Itu tergantung kalian mendefinisi kebahagiaan seperti apa. Tapi kalau buat aku, kebahagiaan itu ada 2. Aku bisa bahagia sekarang walaupun aku nggak punya segalanya. Aku masih belum merasa bebas dari, yaitu tadi, bebas dari secara materi atau bebas dari secara mental atau secara jiwa, nggak 100% tetap bisa happy. Tapi juga aku akan lebih happy kalau 3 hal tersebut terfulfill. Gitu. Jadi ada hubungannya kalau buat aku seperti itu. Buat kamu ada hubungannya nggak? Yeah, of course. Freedom and happiness, I think it's related. Dan satu hal bisa mempengaruhi hal lain gitu. Misalnya kita mau kondisi kayak gimana pun hidup kita sekarang, kita selalu bisa buat pilihan untuk jadi happy gitu. Dan di saat kita bahagia, kita pun akan merasakan kebebasan gitu, secara nggak langsung, karena kan kayak energinya sama gitu. Ya kan? Dan aku juga mau nambahin nih, kebebasan bisa juga dari orang tertentu gitu. Kalau misalkan kita benar-benar bebas dari attachment dengan orang A, B, C, D, E, itu baru kita benar-benar bisa happy. Kalau misalkan kita ada attachment dengan mereka, ya berarti kita nggak bebas dari mereka. Ya happiness kita akan tergantung sama dia gitu kan. Jadi belajar untuk membebaskan diri dari attachment terhadap orang tertentu gitu, atau terhadap outcome tertentu, ekspektasi tertentu. Penting banget. Yeah, mention a good point. Okay, mungkin di situ aja ya, sampai sini aja ya sisters. Komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau request mau topik apa selanjutnya, ya kan? Oke deh. Bye sisters.